Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Acep Irham Guproni, Eskom, MEng, IPM, dan Ibu Siti Yulianti, ST, Mkom, sebagai pengampu mata kuliah analisa numerik. Saya Akmal Nopare Paldi sebagai moderator dari kelompok 23 akan memimpinnya jalannya presentasi ini. Next. Di sini ada 3 rekan saya, yaitu Nadib Juhairi Abdillah dengan NPM 217006071, lalu Mulyani Berginting dengan NPM 217006079, dan Bakti Patriamis dengan NPM 217006084. Next. Untuk mempersingkat waktu, di sini langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Nadib. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu saya untuk menyampaikan materi. Yang pertama, apa itu metode regulavalsi? Metode regulavalsi adalah metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Metode ini juga dikenal dengan metode posisi palsu atau false position method. Metode regulavalsi menggunakan dua titik awal yang saling berlawanan pada interval tertentu. Kemudian mencari titik perpotongan garis linear antara dua titik tersebut dengan sumbu X. Lanjut. Algoritma penyelesaian dari metode regulavalsi adalah sama dengan algoritma penyelesaian metode dissection, yaitu sebagai berikut. 1. Tentukan sistem persamaan non-linearnya. 2. Tentukan nilai awal untuk xn dan xn plus 1 dan nilai toleransi errornya. 3. Hitung nilai xmid sesuai rumus, yaitu xmid sama dengan xn tambah xn plus 1 bagi 2. Yang keempat, hitung nilai fxn plus 1 dan fxmid-nya dengan cara memasukkan nilai-nilai variabel tersebut ke dalam sistem persamaan non-linearnya. Tentukan nilai absolut dari fxmid, ya, mengkonversikan menjadi bilangan positif. Next. Algoritma selanjutnya adalah cek perbandingan antara nilai absolut dari fxmid dengan nilai toleransi error jika A. Nilai absolut dari fxmid-nya lebih dari nilai toleransi error, maka proses berlanjut ke langkah selanjutnya. Yang B. Nilai absolut dari xmid kurang dari nilai toleransi error, maka proses berhenti. Dan yang menjadi jawaban dari nilai yang dicari adalah nilai yang ada pada variabel xmid. Yang ketujuh, cek tanda positif atau negatif yang ada di fxm dengan tanda yang ada di fxmid. Jika tanda sama, maka nilai xmid ditempatkan pada variabel xm langkah berikutnya. Dan nilai xn plus 1 langkah berikutnya berasal dari nilai xn plus 1 langkah sebelumnya. Jika tanda berbeda, maka nilai xmid ditempatkan pada variabel xn plus 1 langkah berikutnya, dan nilai xn langkah berikutnya berasal dari nilai xn langkah sebelumnya. Yang C selanjutnya, proses berulang lagi ke langkah di nomor 3. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi, perintah komputer, dan melakukan analisis data. Tidak seperti bahasa pemrograman lainnya, bahasa Python lebih mudah untuk dibaca oleh manusia. Struktur sintaksisnya yang rapi dan mudah dipahami, dapat lebih leluasa untuk mengembangkan fitur baru dari suatu situs atau aplikasi. Referensi jurnal. Kami mencari referensi-referensi sebagai berikut. Yang pertama terdapat di perbandingan metode pengapian akar, dissection, regulavalsi, dan secant, persamaan non-linear dalam menyelesaikan analisis break even. Yang kedua,
penyelesaian sistem persamaan nonlinear dengan metode bisection dan metode regulasi menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan yang ketiga, solusi numerik persamaan nonlinear dengan metode bisection dan regulasi. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Nadib Johairi Abdillah yang telah menjelaskan materi tentang regulasi. Untuk selanjutnya, penjelasan shortcode akan disampaikan oleh Bakti Patriamis. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai source code. Baik, di sisi saya izin share screen. Untuk source code mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya karena mungkin akan makan waktu yang cukup lama. Jadi saya hanya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang ada dalam program ini. Jadi yang pertama itu ada fungsi F yang dimana fungsi ini menerima dua argumen yaitu X dan P. Nah, fungsi ini adalah berguna untuk mengevaluasi dan mengembalikan hasil dari ekspresi matematika atau kode Python yang diberikan dalam bentuk string melalui argumen P. Nah, pada baris kode ini yang return eval P, ini fungsi eval digunakan untuk mengevaluasi ekspresi yang diberikan sebagai argumen P. Nah, ekspresi tersebut dapat berisi operasi matematika, variabel, fungsi, dan sintaksis Python lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi cetak data yang dimana fungsi cetak data ini untuk mencetak data dalam bentuk grid menggunakan widget entry. Nah, di sini ada dua perulangan ya, dua perulangan for yang dimana for ini berguna untuk mengakses setiap elemen dalam data sebagai baris dan kolom dalam grid. Kemudian pada setiap iterasi fungsi membuat instance baru dari widget entry dengan menggunakan ini kode ini adalah kontak input yang dapat menampilkan teks. Lalu selanjutnya ada peletakan dari tabelnya ya. Lalu yang terakhir di sini ada entry insert yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan nilai di dalam kotak input. Lalu yang selanjutnya ada fungsi kesimpulan, yang dimana fungsi kesimpulan ini berupa message box dan di sini memiliki tiga argumen yaitu n, e, dan x. Fungsinya adalah untuk menampilkan sebuah pesan dengan judul kesimpulan yang berisi informasi tentang kesimpulan dari suatu iterasi pada penyelesaian persamaan nonlinear. Nah, lalu selanjutnya ada fungsi def syarat yang dimana fungsi def syarat ini digunakan untuk memeriksa syarat apakah terpenuhi kemungkinan adanya akar persamaan dalam suatu selang pada metode numerik tertentu. Jadi bisa disimpulkan kalau def syarat ini digunakan untuk memeriksa syarat terpenuhinya kemungkinan adanya akar persamaan pada suatu selang. Nah, selanjutnya tindakan tertentu dilakukan berdasarkan apakah syarat tersebut terpenuhi atau tidaknya. Dan selanjutnya ada fungsi hitung ya, yang dimana fungsi hitung ini digunakan untuk melakukan iterasi dan menghitung solusi dari suatu persamaan nonlinear menggunakan metode numerik tertentu seperti metode iterasi titik tetap atau metode regulasi. Dan selanjutnya ada lagi sebuah fungsi hapus yang dimana fungsi hapus ini digunakan untuk menghapus atau mengosongkan elemen-elemen input dalam GUI. Jadi misalkan setelah kita selesai melakukan perhitungan, kita bisa menghapus semua entryan yang telah kita masukkan. Jadi kita bisa memulai perhitungan yang baru. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi graph, yang dimana graf ini digunakan untuk membuat grafik atau plot fungsi persamaan yang diberikan pada suatu selang tertentu. Nah, fungsi ini menggunakan modul NumPy dan modul Matplotlib dalam melakukan operasi-operasi yang terkait dengan grafik. Lalu yang selanjutnya ada
fungsi open window. Jadi fungsi open window ini fungsi untuk membuka jendela baru yang dimana jendela baru ini berisikan anggota kelompok. Jadi ini merupakan jendela tambahan dari jendela utama. Jadi ketika kita klik button anggota kelompok, maka akan muncul jendela baru berupa anggota kelompok. Ini bisa dilihat source code-nya seperti ini. Lalu yang terakhir di sini ada fungsi download file yang dimana fungsi download file ini berguna untuk mendownload file yang konteksnya di sini mendownload manual book, dan bisa lihat di sini dari URL kita memasukkan URL lalu nanti ada save path yang dimana save path ini kita bisa memilih kita akan menyimpan file PDF-nya itu di mana, dan di sini ada pengecekan dalam bentuk if yang apabila kita berhasil mengunduhnya maka akan muncul pemberitahuan file berhasil diunduh pada kolom terminal. Namun jika gagal maka akan muncul pemberitahuan gagal mengunduh file. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bakti Patriamis yang telah menjelaskan shortcode. Untuk yang terakhir, yaitu demo aplikasi yang akan didemokan oleh Mulyani BR Ginting. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan demo aplikasi yang telah kelompok kami buat. Pada tampilan awal GUI-nya akan terdapat beberapa button. Yang pertama terdapat button anggota kelompok. Jika diklik terdapat anggota dari kelompok 23. Lalu selanjutnya terdapat manual book. Di situ kita dapat mengupload file. Kita dapat mendownload filenya, lalu kita bisa men-save dimanapun yang kita mau, dan kita buka. Nah, jika sudah, kita dapat melihat tahapan-tahapannya atau cara menggunakan kalkulator analisa numerik tersebut. Selanjutnya, pada tampilan GUI-nya terdapat persamaan. Kita dapat membuat mengisi persamaan yang kita inginkan, namun dengan note menggunakan bintang 1 merupakan konstanta yang digabung dengan variabel X. Menggunakan bintang 2 merupakan lambang untuk pangkat. Lalu kita dapat mengisi dengan X pangkat 3 dikurang X dikali 9. Dengan toleransi error 0,001 dan batas atas 3, lalu batas bawahnya kita bisa memasukkan min 1. Lalu selanjutnya kita akan mengklik button syarat. Jika FA dan FB lebih besar dari 0, maka terdapat akar persamaan pada selang 3 dan min 1. Selanjutnya tekan button hitung. Kesimpulannya, karena pada iterasi ke-6 nilai error lebih kecil dari 0,001, maka iterasi dihentikan dan diperoleh solusi persamaan nonlinear yang diinginkan, yaitu aproksimasi akar min 0,57. Lalu terdapat tabel iterasi mulai dari iterasi 1 sampai 6. Lalu kita bisa mengklik button diagram untuk melihat diagram dari persamaan yang kita cari. Mungkin cukup sekian demo aplikasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mulyani BR Ginting yang telah mendemokan aplikasi. Di sini saya akan menyebutkan kesimpulan secara singkat, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan metode regulapalsi, kalkulator ini dapat membantu pengguna dalam mencari akar persamaan matematika nonlinear dengan cepat dan akurat. Meskipun metode ini memiliki kelebihan dan keterbatasan tertentu.
Implementasi kalkulator ini memberikan gambaran mengenai penerapan metode numerik dalam pemrograman komputer. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.